Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriati Syahril, pendamping proses produk halal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Hari ini saya akan mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Ada undang-undang yang mengatur tentang wajibnya sertifikat halal bagi pelaku usaha adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4. Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 98, kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Ada pertanyaan seperti ini, ngapain sih repot-repot ngurus sertifikat halal? Sebenarnya begini teman-teman UMKM, lebih repot lagi bila harus menjelaskan dan meyakinkan ke semua pelanggan bahwa bahan baku dalam proses pembuatan produk Anda itu halal. Dan belum tentu pelanggan yakin karena itu klaim sepihak dari Anda. Ada 87,2% atau 229,6 juta jiwa penduduk muslim yang ada di Indonesia. Itu berpotensi market atau calon pelanggan untuk usaha kita. Apakah produk Anda sudah memiliki identitas halal? Dan apa yang dimaksud dengan identitas halal? Begini, kita semua punya identitas. Ada yang namanya identitas asal-usul seperti ijazah, itu identitas pendidikan. Akte lahir, sertifikat tanah, itu identitas properti. Adapun identitas umum itu seperti kita mempunyai KTP, BPKB kendaraan, SIM kendaraan, akte nikah, paspor, itu semua identitas yang kita bisa ambil contoh seperti dalam berkendaraan. Ketika kita tidak punya BPKB identitas, tidak punya BPKB, tidak punya SIM, pasti kita merasa was-was ketika berkendaraan di perkotaan. Begitupun dengan identitas KTP. Walaupun kita menginformasikan ke orang-orang kita dari beralamat di sini, ini beralamat di Kabupaten Maros, di Sulawesi Selatan, kalau tidak ada identitas orang tidak akan percaya. Begitupun dengan identitas produk kita. Produk kita harus punya identitas, yaitu kehalalan produk, sertifikat halal, agar konsumen lebih yakin dan merasa nyaman dan senang. Bagi pengusaha, kepercayaan adalah hal utama dan mahal karena itulah sumber penghasilan berkelanjutan. Bagaimana sih cara mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Tenang, syaratnya mudah. Hanya KTP pelaku UMKM, jenis produk 10 varian, merek produk, foto tempat produksi, NIB, dan omset di bawah 15 miliar. Berapa biaya mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Gratis 100%. Kalau berbayar sendiri itu Rp230.000. Apa saja jenis produk yang dapat fasilitasi sertifikat halal gratis? Ini ada 13 jenis produk makanan self-declare, olahan buah dan sayur. Ada es untuk dimakan, permen dan coklat, tepung dan sereal, lemak, minyak dan emulsi minyak, susu analognya, kedai makanan dan kedai minuman, makanan ringan siap santap, garam, rempah, saus dan kecap, gula, madu dan pemanis, telur dan olahannya, ikan dan olahan perikanan, roti dan bakery, tepung dan sereal. Yang masuk layanan sertifikasi halal gratis yaitu ada acar buah, asinan sayur, ada juga ini yang olahan ikan, ada tekwan, empek-empek, otak-otak, ini aneka kerupuk, emping, keripik-keripik, dan ada juga produk kerupuk mentah lainnya. Ini kue-kue mantau,
ada kue mantau, ada donat, tahu tempe, telur asin, saus tomat, dan terang bulan kue pukis juga itu masih layanan sertifikasi halal gratis. Ada salad buah, sop buah, pai susu, coklat bubuk atau kokoa bubuk, ada kue kering, roti pastry, lotek atau urap gado-gado. Itu masuk semua layanan sertifikasi halal. Ada juga 6 jenis produk minuman self-declare, yaitu konsentrat dan buah sayuran, produk jus buah dan sayuran, minuman tradisional dan jamu. Ada juga aneka minuman ringan non-soda, kopi, teh, dan sari kacang, susu dan campuran susu. Ini ada jus buah yang sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM. Ada jus buah, ada milkshake, es krim, yogurt, ada wedang tradisional, ada juga sirup, kopi, minuman coklat, squash. Kemudian ada 13 jenis warung makan self-declare. Itu semua masih masuk layanan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro, mencakup warung Padang, warung Sunda, warung pecel lele, angkringan, warung bakso, warung mie ayam, warung Sunda, warung Tegal, warung khas Timur Tengah. Berapa lama terbit sertifikat halal? 7 sampai 14 hari kerja dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui si halal BPJPH. Apa risiko bila produk usaha Anda tidak memiliki sertifikat halal? Bila ada pelanggan atau kompetitor memviralkan bahwa produk usaha Anda tidak bersertifikat halal, apakah akibatnya bagi usaha Anda? Resikonya itu sangat fatal. Resiko produk tanpa sertifikat halal mencakup kerugian finansial dengan adanya denda hingga miliaran rupiah, penarikan produk, kehilangan pasar. Adapun sanksi hukumnya itu peringatan, pencabutan izin hingga hilangnya kepercayaan konsumen muslim. Terutama karena peraturan baru mewajibkan produk tertentu bersertifikat halal dan akan dikenakan sanksi tegas jika tidak patuh. Jika tidak patuh bahkan bisa dianggap ilegal jika tidak mencantumkan keterangan apa-apa. Yuk teman-teman, urus sertifikat halal produk kita mumpung masih diberikan layanan gratis sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM. P3H EWI siap mendampingi proses sertifikasi halal produk Anda, produk kalian pelaku usaha UMKM dengan gratis. Yuk segera daftar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.